Ya mana sok mana? Ayo angkat tangannya. Yang kanan berteriak. Jawa Barat. Perintahnya bilang Jawa Barat, yang di sana istimewa. Ayo, Jawa Barat. Masih belum terlatih tepuk tangannya. Ini yang pegang sound systemnya belum ngerti estetika. Ngukur ini terlalu panjang, ini terlalu ini. Ya, belajar. Kamu ngikut saya, kamu udah 10 tahun. Ngukur ini belum bisa-bisa sampai sekarang. Kenapa sangat detil? Karena kita ini memasuki era yang harus serba perfect. Tidak boleh ada kurang dikit. Kenapa? Kita akan memasuki dan sudah memasuki era industrialisasi. Di era industrialisasi itu harus serba sempurna. Kurang 0,00 mm. Pasti bangsa itu. Gara-gara itu mobil bisa jatuh ke jurang. Untuk itu sudah saatnya kita membangun diri menjadi manusia pancawaluya itu. Dia punya cager, bager, bener, pinter, singer yang di dalamnya adalah terjadi orkestrasi yang sempurna antara panca indera kita, yaitu panon ku awasna, celik ku danguna, irung ku angsena, letah ku ucapna, hate ku ikhlasna, menjadi satu kesatuan orkestrasi yang dalam diri. Siapa yang menjadi pengendali dirinya adalah hati. Karena hati menjadi pengendali diri, maka lahirlah sifat hidup yang disebut dengan pok, pek, prak. Kenapa? Dia bisa bicara, ada poknya, dia bisa mengerjakan dan dia cekatan dalam mengerjakannya. Jangan sibuk jadi kepala sekolah hanya cerita di TikTok. Ini gini, ini. Nah, Anda ini kepala sekolah, Anda ini kepala dinas pendidikan, bukan motivator, itu harus bedakan. Ya, saya ingin punya anak buah yang bukan motivator. Saya ingin menjadi punya anak buah semuanya pelaksana teknis kegiatan. Motivator bukan birokrat. Tugas motivator itu konsultan, bukan kita. Tepuk tangan semuanya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Direktur, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Semoga Bapak menjadi inspirasi bagi anak-anak Jawa Barat. Tumbuh menjadi anak-anak yang memasuki karakter industri yang kuat berbasis pertanian. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Sahabat saya sejak lama, cuma nasibnya yang beda. Saya ngalamin jadi gubernur, Bapak ngalamin jadi ketua komisi, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini beberapa telaah yang ingin saya sampaikan kepada seluruh birokrat di Jawa Barat. Yang pertama, apa sih yang menjadi kelemahan pembangunan di Jawa Barat dan di Indonesia? Para pemimpinnya terlalu banyak buat istilah. Coba lihat kalau mau pilbub. Terwujudnya masyarakat kabupaten ini yang A, B, C, D panjang. Semakin kita banyak membuat istilah, sesungguhnya kita lagi memperlihatkan kebodohan kita. Kenapa? Karena kita merangkai kata-kata. Visi itu nggak usah panjang. Cukup apa visinya? Jawa Barat istimewa. Apa misinya? Pembangunan berkarakter. Apa itu Jawa Barat istimewa? Jawa Barat istimewa itu Jawa Barat yang terwujud dalam tatanan kehidupan yang apa? Gemah, ripah, repeh, rapi. Gemah, ripah, repeh, rapi itu karakter manusianya seperti apa? Cager, bager, bener, pinter, singer. Kehidupan civil society-nya seperti apa? Kehidupan civil society-nya sareundeuh, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi seleuwih, kadarat jadi salogak. Kehidupan ekonomi masyarakatnya bagaimana? Kehidupan ekonomi masyarakatnya adalah masyarakat yang ngahenang, ngahening, ngeunah nyandang, ngeunah nyanding tapi teu nyandung.
Kekayaannya bagaimana? Kekayaannya adalah reaketon, buncir luit, loba duit, bro dijuru, bro dipantau, ngalaya di tengah imah, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jago, naparango si di kolong aya si jamrong, naparango aya si jago, sistematik. Kemarin saya diuji itu oleh dosen Paramadina. Nah, ini untuk itu visi kita ini. Karena visi kita ini kita harus bekerja. Bekerja bagaimana? Sistem pendidikan. Pendidikannya pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter itu apa? Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Itu dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks kejawa baratan apa? Dan konteks saya orang Islam. Kalau konteks keagamaan itu adalah manusia yang disebut dengan rawayan jati. Itu kata orang Sunda. Rawayan jati itu kayak gimana? Kaluhur sirungan, kahandap akaran. Dalam kaidah agama disebutnya insan kamil. Sederhana. Karena itu sistematika pendidikannya harus apa? Sistematika pendidikannya harus membentuk karakter itu. Karena harus membentuk karakter itu maka manusia sudah punya karakter atau jati dirinya sejak kecil. Saya punya anak Nihiyang. Nihiyang itu gerakan ucapannya, gerakan matanya, gerakan hidungnya, gerakan telinganya lebih cepat dibanding dengan kesabarannya. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Saya latih tari untuk belajar sabar. Saya latih terus membaca dalam setiap sore agar sabar. Kemudian di rumahnya harus ada pawang. Pawangnya siapa? Ayahnya. Semua yang di rumah itu kalah sama dia. Kecuali ayahnya. Dan ayahnya juga kalah sama dia. Saya udah ngomong sama dia tiap pagi. Aku yang telah mengalahkanmu dan kamu juga yang mengalahkan aku. Nah, ini harus dibaca, perspektif ini harus dibaca oleh guru sejak dini. Sehingga di kelas itu tidak ada guru mengatakan anaknya bodoh. Kenapa? Dia tidak bodoh. Dia tidak ahli di matematika, tapi dia larinya kencang. Maka dia adalah seorang pelari maraton. Dia seorang pelari 100 meter. Dia matematika tidak pinter, tapi kalau dikasih motor, dia ngoprek, dia pinter banget itu merangkai motor, membuat mesin motor menjadi lebih kencang, membuat motor BBM-nya menjadi awet. Dia di situ. Oh, dia tidak pinter. Bahkan saya punya teman yang tidak naik kelas ketika di STM-nya tidak naik kelas, tapi dia jago bikin sound system sampai hari ini. Dia jago elektrik. Dia nggak bisa belajar duduk begini mengikuti teori guru, tapi dia otodidak. Apa yang menjadi problem bangsa ini adalah orang-orang yang otodidak memiliki tingkat kecerdasan tingkat tinggi, dia dihambat oleh strukturisasi birokrasi yang disebut dengan ijazah. Apa dari ijazah ini yang dilahirkan? Gelombang manusia yang setiap hari bersekolah. S1, S2, S3. Pertanyaannya adalah, sang S3 itu menghasilkan apa? Disertasi. Disertasinya diuji. Setelah itu apa produknya? Teuing. Yang S2 itu apa produknya? Teuing. Siapa yang paling gemar ini? Birokrat. Sehingga birokrat ini waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk sekolah. Karena waktunya dihabiskan untuk sekolah, nyaris dia tidak punya inovasi di luar sekolah. Apa yang terjadi? Kelompok orang yang mengejar golongan, tukin. Menjadi nilai yang sangat tinggi dalam dalam pembelajaran APBN, APBD. Bebannya bisa mencapai 40%, ada yang 60%, ada yang 70%. Sehingga anggaran ini habis oleh birokrat. Birokratnya tiap hari apa? Diskusi, seminar, launching. Setelah itu apa? Setiap ikon dibikin jingle, lagu. Jadi lagunya yang keren, produknya tidak ada. Maka saya ingin rubah di Jawa Barat. Saya mulai memimpin, saya memperlihatkan cara. Bagaimana menyelesaikan masalah dalam setiap hari. Bagaimana birokrat itu efisien. Bagaimana belanja pemerintah itu dibelanjakan pada publik. Ketika orang lain hampir frustasi. 2026 Jawa Barat kehilangan 2458 triliun uang. Seluruh provinsi Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun uang. Saya tidak pernah putus asa. Saya katakan
Ini tantangan bagi saya. Semakin dikurangi, maka saya tidak akan pernah berhenti untuk bergerak. Kenapa? Orang-orang hebat itu orang yang banyak puasanya dibanding yang banyak makannya. Saya tuh nggak pernah, putus asa, enggak. Kenapa? Ya sudah. Saya katakan, tahun depan nggak ada lagi itu makan minum di Pemda. Nggak ada lagi snack pagi. Kenapa? Semakin banyak snack pagi, semakin banyak makan siang di dus, semakin banyak orang kena diabetes. Apa nanti? Hanya air putih saja. Sudah. Apalagi? Nanti birokrat pegawai akan saya atur yang masuk kantornya. Berapa per hari? Kenapa? Semakin banyak pegawai yang masuk kantor, semakin tidak produktif. Kenapa? Beban pemerintah makin tinggi. Kenapa? Di kantornya main internet. Ngabisin listrik, ngabisin air, ngobrol, buat apa? Kenapa? Sudah kurangi. Mana yang birokrat yang memiliki produktivitas, itu saja dipilih yang ngantor. Yang tidak produktif di rumah saja, nanti kurangin tukinnya. Setuju nggak? Nah, tapi kan saya tidak mungkin. Kenapa? Istrinya nanti marah, apalagi yang dua, bisa cerai satu. Nah, karena ini harus dibuat, dirombak. Saya jujur deh, saya kadang kalau lihat protokol Pemprov juga bingung, itu gawena naonnya cing. Malah saya nggak suka. Saya tuh nggak suka Pak, mohon maaf ya, jangan digitu-gituin. Emang aing teh jelema lolong mau ditunjuk-tunjuk. Saya sudah tahu saya duduk di situ. Udah, nggak usah. Karena semakin banyak orang berdiri di depan, itu publik akan semakin menilai, semakin gak ada pekerjaan pegawai ini. Semakin banyak orang yang menyambut gubernur di depan, semakin kelihatan tidak ada yang kerja. Kenapa? Kerjanya nyambut gubernur. Makanya seluruh produktivitas itu di Jabar, itu lahir dari sendiri. Sendiri pergi ke sini. Oh ini masalahnya, kamu ini. Saya langsung ke sini lagi, ini masalahnya selesai ini nih. Ini masalah selesai ini. Pagi-pagi jam 4:30 saya udah ngomong, berapa uang hari ini? 3,1 triliun. Berapa kebutuhan bulan ini? Kebutuhan bulan ini 2,1 triliun. Saya masih nanya, 1 triliun naik dikemanakan sih? Saya nggak mau tahu. Yang 1 triliun itu harus disimpan atau segera terbelanjakan. Kalau kira-kira terbelanjaan tidak efektif, tambah lagi program kegiatannya. Beresin parung panjang jalannya, saya bilang kalau bisa harus beres. Ini beresin ini beresin ini. Kenapa? Saya ingin ngejar target. Di tahun ini saya memimpin sudah kelihatan di Jawa Barat produktivitasnya. Saya selalu mengatakan, kalau orang memimpin 10 tahun, saya memimpin 1 tahun. Itu cara saya. Nah, bagaimana? Jam berapa kerja gubernur? Jam 4 saya udah kerja kok. Pas Sekda saya telepon, jam 5 pagi, nggak mau jawab. 5:30 dia telepon berkali nggak saya jawab. Kenapa? Kenapa? Yang saya telepon tidak diangkat, saya tidak akan pernah ngangkat di telepon lagi. Pak, punten di silent HP-nya. Kunaon maneh teh belegug, dokter-dokter, HP di silent. Kenapa? Kenapa? Dalam dunia industri tidak ada alasan untuk sebuah produksi. Anda di dunia itu nggak ada alasan. Kenapa ini motong bautnya salah? Mohon maaf, istri saya lagi galau. Nggak ada. Kejam Pak. Kita masuk pada sebuah wilayah kejam. Karena wilayah kejam, kita harus mulai kejam. Negara-negara yang membangun postur manusianya dengan kejam, kejam dalam arti disiplin, bukan kejam kekerasan. Ternyata lahir orang-orang hebat. Tiongkok, dari membangun postur pendidikannya, gak ada manja-manjaan. Anak yang nakal dijemput oleh tentara, dibawa ke barak, diarahkan, keras. Apa yang terjadi? Dia menguasai tiga hal. Saya melihat barisnya tentara. Setiap di TikTok saya perhatikan. Brazil seperti ini. Oh Tiongkok yang paling rapi. Kenapa? Sejak kecil dia sudah satu komando, satu sistem, satu niat dan satu visi pikirannya. Dia menuju pada arah satu. Dia harus menjadi penguasa dunia. Dan tidak ada kalimat tidak mungkin. Jadi, apa dari Pancawaluya ini yang ingin saya capai? Pertama, pada seluruh kepala sekolah. Saya nggak usah muluk-muluk. Saya minta dalam tahun ini, anak yang dengan jarak dekat dan masih ada angkutan umum dan masih bisa jalan kaki, masih bisa bersepeda, saya minta tidak boleh bawa kendaraan bermotor itu saklek dan harga mati.
Kenapa? Ini bangun karakter. Kenapa? Kaki anak pelajar kita harus jalan, Pak. Ini harus kuat, Pak. Kenapa? Saya tahu, Pak. Derajat kesehatan manusia makin menurun, makin gini. Makannya tidak beraturan, jelek. Kadar lemaknya terlalu tinggi, kadar gulanya terlalu tinggi, badannya tidak digerakkan. Ginjalnya rusak, paru-parunya rusak, badannya lemah. Saya kenapa ngotot begini? Saya ingin generasi Indonesia ke depan adalah generasi yang kuat, generasi yang kokoh, generasi yang tidak cengeng, generasi yang pemberani, generasi yang punya nyali. Kenapa? Karena ke depan negara kita ini negara yang kaya raya, kaya sumber mineral, kaya kekayaan flora, kaya kekayaan fauna, kaya dengan sumber daya. Kalau kita tidak punya generasi yang kokoh, saya khawatir negeri ini diambil orang. Jadi harus bagaimana? Sejak sekarang. Siapkan para petarung, siapkan orang-orang yang punya integritas, siapkan anak yang tidak malas, siapkan orang yang punya visi, siapkan semuanya bukan untuk menjadi pegawai, tapi siapkan semuanya menjadi produksi, menjadi manajer, menjadi pimpinan, siapkan visi itu, masukkan dalam kepalanya. Ini yang ingin saya wujudkan. Jadi kalau Gubernur Jawa Barat kenapa sih ngurusin knalpot brong? Kenapa Gubernur Jawa Barat mengurusin anak yang merokok? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tawuran? Kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin anak yang tukang nongkrong di warung? Yang kemudian kenapa Gubernur Jawa Barat ngurusin studi tour? Karena saya jadi pemimpin yang menyayangi rakyat saya. Saya jadi pemimpin yang menginginkan masa depan Jawa Barat tuh hebat. Saya jadi pemimpin lebih baik disebut ayah yang kejam. Tapi anak-anak saya sukses daripada saya disebut ayah yang baik. Anak-anak saya gagal. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada keberhasilan tanpa puasa. Semuanya harus dilakoni itu. Kenapa? Sejak saya lahir sampai hari ini saya belum pernah jadi pengangguran. Sejak lahir sampai hari ini saya belum pernah menjadi pengangguran. Kelas 1 SD saya sudah punya domba. Kelas 6 saya punya 40. Saya bisa nolong kakak saya yang butuh beli kacamata. Saya bisa nolong kakak saya yang mau nikah. Saya bisa nolong kakak saya yang untuk bayaran sekolah. Saya setiap tahun domba saya dipotong untuk makan keluarga dan dibagi sama tetangga. Saya bisa nolong bapak saya, ingat saja bapak saya pasang listrik di rumah saya, itu jual domba saya. Artinya sejak kecil saya sudah punya kekayaan. Saya pakai sepeda yang tahun 84 itu harganya 120.000, mungkin sekarang setara dengan 12 juta. Dan itu dibeli dari hasil penjualan domba. Jadi saya itu kenapa percaya dirinya tinggi? Karena memang sudah dididik itu. Kemudian saya tidak pernah nganggur, saya pernah jualan es, saya pernah jualan agar-agar, saya pernah jualan layang-layang. Yang paling menarik adalah saya adalah pedagang rokok tapi saya tidak merokok. Saya gaul dengan teman-teman SMA saya yang ngaboat. Apa itu ngaboat? Minum pil BK. Saya gaul dengan mereka tapi saya tidak pernah ikut. Saya gaul dengan teman-teman saya yang peminum, pemabuk. Tapi saya tidak pernah ikut minum dan mabuk. Kenapa? Karena hidup saya punya prinsip dalam hidup saya. Jadi ini yang
Pergaulan tuh harus dibuka, nggak boleh juga nggak ditutup. Kenapa? Orang yang sudah sejak kecil terbuka pergaulannya, bergaul dengan orang nakal, bergaul dengan berandalan, bergaul dengan mereka tapi tidak pernah berubah dan terbawa. Itulah orang hebat. Yang hati-hati itu orang yang tidak pernah bergaul, suatu saat dia bergaul biasanya cepat terbawa dan dia jadi korban. Makanya anak kita nggak boleh ditutup. Dia harus dibuka. Untuk apa? Dia memahami wawasan dan pandangan. Tidak ada. Saya tidak pernah jadi penganggur. Saya masuk SMA. Kemudian kuliah saya menjadi pedagang bala-bala. Lulus kuliah. Sebelum lulus kuliah saya sudah kerja di pabrik. Untuk melakukan studi, membuat, ingat loh, saya bikin skripsi, bagaimana caranya bikin skripsi saya tidak bayar. Saya membuat penelitian, ngelamar jadi tenaga kerja kontrak pura-puranya di PT Indobarat Rayon digaji 200.000 selama 1 tahun. Dan di tahun itulah saya membuat skripsi tentang industri. Tidak kayak orang. Setelah lulus kemudian saya kerja di balai latihan kerja luar negeri Binawan Praduta, saya ngerti urusan TKI itu. Setelah itu saya menjadi pedagang beras. Setelah menjadi pedagang beras saya menikah. Dan saat saya menikah tidak ada saya nginep 1 malam pun di rumah mertua. Saya nginep di rumah sendiri yang itu ngontrak. Itulah laki-laki. Maka kalau dilihat dari statistik tingkat pengangguran tinggi. Rata-rata yang menganggur itu siapa? Sarjana. SMA. Lulusan SD nganggur tidak? Tidak. Lulusan SD kenapa tidak nganggur? Nyangkul dia lakoni, nyebutin rumput dia lakoni, mikul dia lakoni. Disuruh apa aja mau, yang penting jadi duit. Yang menghabiskan uang orang tuanya itu siapa? Lulusan SD apa lulusan perguruan tinggi? Lulusan perguruan tinggi. Kenapa? Gengsinya ketinggian. Saya katakan kalau orang gengsinya ketinggian, rezekinya makin jauh. Jadi pendidikan harus membentuk karakter apa? Membentuk tidak menjadi manusia penganggur. Yang disebut dengan manusia penganggur itu apa? Tidak mau mengerjakan sesuatu. Jangan dulu berpikir sampai bulan. Belajar dulu naik pohon sudah. Nah untuk itu saya minta pada sistem pendidikan ini di sekolah-sekolah. Saya mulai dari sekarang nih. Dengerin. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Gak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Gak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Gak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian. Wifi dimatiin sebagian. Air diirit. Kami ngirit gak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah. Luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana. Tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini. SMA ini pisangnya di sini. SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi.
Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah. Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan saya ingin ke depan, keinginan saya dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah yang sekolah yang sekolahnya siswanya 1000, ya dapurnya di situ minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ suruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuma bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah gak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat. Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si ai cabai meuli? Di sekolah, nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuh. Pulang sekolah, geus eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat duit itu tidak lari jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Tapi kalau kita akan membaca ini sebagai hanya menjadi media keributan, ya sudah, yang menikmati orang lain. Nah, ini kan harus dibaca Pak. Saya ngasih contoh, silakan datang ke kampung saya. Apa yang saya lakukan tiap hari nanam pohon saya. Pohon pisang saya hari ini udah 2000 pohon. Pada gubernur jangan naon itu melak kata gak cau, jangan hakanen. Minimal saya tidak beli, saya sudah tidak beli hari. Saya hari ini nanam lagi. Saya hari ini sudah seminggu ini begitu hujan turun saya nanam pohon manggu 500 pohon. Di pinggir sungai yang orang kosong aku tanemin. Di pinggir jalan di lembur saya tanamin pohon kelapa. Saya sudah nanam pohon kelapa 1.500. Kenapa? Harus mulai kita ini bergerak. Lakukan sesuatu yang nyata, bergerak, lakukan sesuatu yang nyata. Udah jangan pidato akademis terus ilmiah. Balik setruk. Kenapa? Karena perlu fakta. Kenapa? Karena pada akhirnya warga itu akan mengikuti yang nyata daripada yang hanya kata-kata. Anda hari ini ditolak oleh teman Anda. Teman Anda jatuh hati pada yang punya motor yang jauh lebih bagus. Kemudian 5 tahun kemudian Anda turun dari Mercy dan itu beli sendiri. Saya yakin Pak, orang yang Anda incer dan menolak itu besoknya minta cerai sama suaminya. Ini yang harus dibangun. Makanya saya gini deh. Saya nanti dikenaikan kelas.
bulan April atau Mei ya. Saya nanti mau ngasih hadiah 100 juta. Bagi siapa? Saya akan nyiapin 250 juta uang. Untuk siapa? Pelajar yang inovatif. Saya akan pilih 5 besar se-Jawa Barat. Misalnya dia ahli renda, dia ahli elektronik, dia ahli pertanian, dia ahli peternakan, dia ahli perikanan, dia ahli IT. Bisa jadi tambah deh 500 juta taikin. Ini saya. Untuk apa? Saya ingin anak-anak out of the box itu muncul di Jawa Barat. Dan saya ingin anak-anak Jawa Barat yang out of the box itu mendapat prioritas di kelasnya. Jadi kalau di ruang kelas jurusannya otomotif, dia sudah jadi jago otomotif. Gak usah lagi belajar capek-capek di sekolahnya, bila perlu cepat naikin kelasnya, lewatin 1 tingkat. Kenapa? Karena dia sudah melampaui dari yang lain. Jadi kasih bonus dong bagi anak-anak out of the box yang hebat-hebat itu, kasih bonus. Jangan dibikin sama dengan yang lamban. Terus saya ingin apa lagi? Saya ketemu kemarin. Kan di kita itu seneng lihat orang viral. Anak yang viral tukeran baju pramuka itu saya ajak ngomong. Bisa kamu mulai besok di bengkel biar kamu tidak usah lagi tukeran baju pramuka. Bisa nggak di sini? Bisa nggak di sini? Nggak di sini. Intinya apa? Hari ini apa sih yang harus diperbaiki dari mentalitas kita, pelajar kita ini adalah manjanya hilangin, kerja kerasnya kedepanin. Kenapa? Anak kita terlalu manja. Coba lihat. Tayangan anak pelajar Cina. Begini. Tayangan anak pelajar Indonesia. Nasi ganyi hiang cik aing teh. Lihat kurang. Habis itu gurunya ikutan lagi gurunya. Sama juga gurunya begitu. Enggak, saya enggak mau lihat begitu. Semuanya produktif. Saya ingin yang diperlihatkan sekolah itu bukan. Ini produksi sekolah saya, ini produksi sekolah saya, ini produksi kelas saya, ini produksi kelas saya. Hai Pak Gubernur, ini produksi kelas saya. Pak Gubernur datang dong ke sini, Kang Dede. Sambil nunjukkan, walaupun kelas sekolah saya bocor, tapi ingat hati saya tidak pernah bocor, Pak. Saya ingin begitu. Siap tidak? Siap tidak? Coba, biasa di kelas panas, berengenah hentiis di dia. Nyarane we kagigir beri sare, anak aing. Isu-isu kesedahar nasi goreng, berminyak loba teuing. Siap tidak? Siap tidak? Oke. Yang pertama, ya saya ngucapin terima kasih. Kalau BYD 4.500 itu benar nih 4.500 apa bohongan? Kan ada yang sudah bersertifikat untuk di BYD. Ini benar apa bohongan? Serius nih. Jangan sampai lapor ke gubernur 4.500, ayana 2.000. Enggak, saya enggak mau. Ada datanya, ada namanya, sudah diterima belum? Dimungkinkan diterima enggak di BYD-nya? Mana dari BYD-nya? Surya Ciptanya mana? Ada. Ada sudah datanya sudah masuk ke ibu? Berapa yang sudah masuk? Ya? Enggak Bu, kasih mic aja. Jangan bohongan sama saya. Gimana Pak? Ya ini kan tadi Kak Rizdik udah cerita nih. Hari ini diserahkan 4.000 sertifikat lulusan pendidikan otomotif. Yang siap bekerja di BYD. Datanya sudah terakses sama Ibu belum? Kalau untuk terakses belum semuanya Pak. Tetapi sudah bicara dengan Ibu Kadis Trans. Ini ada data sekitar 1.800 seperti itu. 1.800 itu sudah ngikutin pelatihan?
Oh, sudah daftar di Klik, Pak? Sudah diklik. Ya pertanyaan saya adalah yang diklik itu sudah lulus pendidikan otomotif belum? Itu pertanyaan saya. Sudah, Pak. Sudah, oke. Kenapa dibilang 4.500 kalau hanya 1.800? Masih proses, Pak. Karena kan ada beberapa kriteria yang diinginkan. Jadi ini masih proses, jadi kan ada yang misalkan lulusan otomotif, itu misalkan engineering dan lain sebagainya. Oke, sekarang kebutuhan ibu berapa? Kemarin terakhir memang 4.500. Kemarin itu kebutuhan sampai 2026. Mohon izin sebentar Pak, dicek dulu. Kan biar matching. Saya kan gubernur recheck, bukan gubernur laporan. Hari ini bukan acara seremonial ya. Hari ini kita menyatukan pikiran kita pada tujuan yang sama. Agar anak-anak yang dilahirkan di sistem pendidikan Jawa Barat menjadi anak-anak yang Pancawaluya. Di antara anak Pancawaluya ini ada peluang kerja. Peluang kerjanya adalah 4.500 karyawan akan direkrut oleh PT BYD, yaitu memproduksi mesin mobil listrik di Subang, di kawasan Surya Cipta, gitu loh. Ini kan jelas gitu loh. Nah, saya ingin yang 6.000 itu diisi oleh seluruh lulusan terbaik pelajar di Provinsi Jawa Barat, kayak gitu loh. Oke, Angga. Ya Bu. Izin Pak, sampai 2025, 2026, kebutuhan BYD kurang lebih 6.000. Oh. Dan nantinya itu kenaikan akan bertambah setiap bulannya kurang lebih 29%. Jadi kebutuhannya 6.000. 6.000 Dari Pak. 6.000 itu kan nanti kita akan punya sistem layanan rekrutmen tenaga kerja online. Jadi tidak ada nanti ke BYD orang bawa lamaran. Nggak ada. Yang lamaran cukup saya aja Bu, nanti 2029. Oke, nggak ada. Tidak ada lamaran. Artinya ibu tinggal nanti baca di database yang disiapkan di aplikasi nyari gawe. Nah, ya, judulnya aplikasi nyari gawe. Di aplikasi nyari gawe itu ibu sudah harus bisa baca berapa orang Subang, berapa orang Indramayu, berapa orang Purwakarta, berapa orang Kerawang, berapa orang Majalengka. Nah nanti dari kuota-kuotanya sehingga saya ingin begini malah gitu loh. Di nama-nama ini yang akan dipersiapkan itu kalau sudah ada, kita mau bikin dari sekarang, saya masukin anggaran di Januari, kita latihannya di Pemprov aja, ibu siapin tenaga teknisnya yang ngasih makannya biar kita. Siap Pak. Nah, ya Bu. Nah, itu saya sekarang jawab Kadisnaker. Kadisnakernya ada? Ayo Bu, sok. Dari 6.000 itu di database ibu udah punya berapa? Yang orang Subang, yang penduduk lokal di situnya? Kalau secara lokasi belum nampak Pak. Tapi ada 10.000 sekian yang sudah masuk secara umum. Tapi khusus untuk BYD, ini masih berproses dari 4.500 kami terus dorong untuk bisa secepatnya. Sebentar, kenapa belum nampak? Bukankah setiap data itu berarti sudah ada akses alamat? Iya Pak, harusnya ada Pak. Kami cek Pak, siap. Coba, di handphone itu bisa dicek nggak? Sekarang belum launching Pak, hari ini belum. Yang nyari gawe kan baru tanggal 7 nanti. Oh, di launchingnya. Ya. Tapi di datanya udah ada. Nanti saya jangan sampai launching bohongan loh Bu. Iya Pak, untuk nyari gawe hari ini. Enggak, sekarang nanya saya katakan. Sudah ada yang input data belum? Sudah ada Pak. Nanti integrasinya mungkin sedang dilakukan hari ini Pak, oleh Pak Didit CS untuk dari aplikasi lama ke aplikasi nyari gawe. Pertanyaan saya adalah kan ada data kependudukan.
Dari data kependudukan itu kan bisa diambil data lulusan angkatan kerja. Di lulusan angkatan kerja itu kan bisa dipilih di sistem data itu lulusan SMK, kan tinggal aja di Kadisdik. Iya Pak. Di Kadisdik ada berapa lulusan SMK otomotif yang belum bekerja, yang itu berada di wilayah Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, minimal di situ. Ada berapa? Siapa? Yang di kita itu yang sudah dilatih dan lulus LSP semuanya ada 4.500 yang dibutuhkan oleh BYD. 4.500 itu sekarang posisinya masih sekolah atau sudah lulus sekolah? Sudah lulus, sudah di training dengan biaya APBD provinsi, lulus. Trainingnya di mana? Di sekolah, di sekolah, Lulusnya di kata workshop. siapa? Kata sekolah dan kata LSP, lembaga Terus? sertifikasi. Datanya sudah diserahin ke Disnaker belum? Di input dalam aplikasi Gelik yang sedang migrasi ke Nyari Gawe itu Pak. Butuh Gitu. waktu berapa lama? Ini nunggu sampai tanggal 7 katanya. Oke, Ada proses transisi dari aplikasi Gelik ke Nyari Gawe. oke. Saya nganta. Nginput data itu perlu waktu berapa lama? Nginput data kan ini gini loh. Kan datanya gini atau nih susah-susah amat. Data yang dari Bapak itu kan tinggal dikasihin aja, datanya dipindahin. Input masing-masing itu 1 jam itu 10 orang Pak Enggak, bukan begitu. Bukan begitu Pak. di verifikasinya. Bapak kan punya data. Ya. 4.500 Ya. orang. Ya datanya tinggal dikasihin aja. harus Kan tinggal Harus. dikasihin flash disknya. harus input masing-masing Pak. Mencari. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi gini. Ini kan cara berpikir saya tuh sederhana. BYD BYD kan butuh nih orang mau kerja. Ya tinggal dibuka di data orang yang calon tenaga kerja di dinas tenaga kerja ada berapa. Dari nama itu kan tinggal dipanggil oleh BYD nama-nama itu untuk diundang mengikuti seleksi. Assessment. Kemudian setelah lulus seleksi, dinyatakan lulus, baru dia boleh ngurus persyaratan kesehatan, SACK. Tidak boleh dulu ngurus persyaratan kesehatan dan SACK sebelum lulus seleksi. Saya kan mempermudah. Jangan orang bikin lamaran kerja ngurus SACK dulu, keterangan dokter terlulus, nyata gablek duit. Jadi sistemnya nggak lamar kan begini. BYD kasih data aja yang 4.500 kasihin. Nih Bu, hasil lulusan kami. Ya BYD tinggal panggil yang 4.500 kuno jadi kudu liur muter. Kan datanya udah ada. Ada. Ya kasihin ke BYD sekarang. Kuno jadi kudu ngadagon aplikasi. Kan ini begini nih. Nih, kalau bahasa sederhana saya mau orang kampung aing mah teh nyaho terus siga dokter aing lieur. Nah, ya, gini. BYD butuh 6.000. Nih saya Disdik sudah 4.500. Nih, 4.500 orang. Oleh BYD nanti tinggal dipanggil kan di 4.500 geus aya alamatna iroh geus. Kan sudah ada alamatnya kan? Sudah ada nomor handphonenya kan? Ya tinggal dipanggil, nanti BYD tinggal manggil ke nomor handphone tersebut, ke alamat tersebut untuk datang mengikuti seleksi. Hah? Pak Sekda, ya berpikir bener tuh? Bener tuh? Sok ayo mana datana? Mana? Bawa ada datana. Bikin ayeuna langsung ke BYD, ayeuna teh guruna serah terima. Nih data hasil pelatihan BYD, celek kitu iroh sia teh. Datang ka dieu teh lain nek lalajuri nu purnama aing mah boga laguna lain. Saya tuh semangat kesini itu bukan ingin lihat tarian dan kayak berang aja unggal minggu gimuter. Saya semangat kesini itu ada 4.500 lulusan. Pikiran saya hari ini sudah diserahin. Celak lain seremonial di lagu deui lain. Ini jam kerja nih bukan jam.
Ya, bener tuh ya teh teh. Mantak nih tadi bae doa urang teh. Dibere lagu Prabu Siliwangi teh ceurik da lain waktu nah lain. Ieu mah Prabu Siliwangina waktuna gawe. Ya berang itu kudu inget lihat situasi. Kecuali kalau lagi safari cinta bertemu masyarakat keliling di mana-mana karek. Eta mah acarana seni, estetika. Ieu mah gawe. Hai buru minta datana ka dieu. Hah? Kumaha? Hak bawa ka dieu. Aing mah keprok. Beurah. Itulah. Ti kamari daripada mikiran nyen upacara mending dibikeun datana langsung gancang geus meureun. Nah, saya bekerja begini, mohon maaf ya, tanya ke manajemen BYD, ke manajemen Surya Cipta, memang saya emang gitu ya Bu ya. Pak, belum ada akses tol, kita sekarang berangkat ke kementerian, 5 menit keluar akses tolnya. Pak, ini masih ada yang pengen mahal harganya sawahnya kadia kumpulkan ku aing dipencetan ranana. Sekarang kita masih ada masalah satu lagi, saya terus Bu. Saya lobby ke sana ke sini, saya terus Bu. Insya Allah berhasil Bu. Insya Allah saya selalu meyakini. Jadi apa yang lahir Surya Cipta, lahir industri BYD tidak ujug-ujug Pak, tidak. Itu hasil kerja keras, koordinasi gubernur yang nggak ada Pak, gubernur bawa map. Jam 7:30 saya di kantor menteri, Pak Dedi ngapain di sini? Tol selesai 5 menit ya. Begitu, ini saatnya jemput bola kita. Nggak ada, makanya saya berprinsip ketika menurun anggaran, maka penggunaan kantor harus diturunkan. Sekarang tuh tidak penting lagi ada kantor bagus-bagus, hebat-hebat, nggak penting. Gawe nage cukup make iya. Nggak usah lah. Bener nggak Pak Sekda? Pak Sekda setiap hari memproduksi surat kan? Pernah nggak rapat dulu? Nggak pernah. Subuh-subuh telepon, isukan keluarkan surat iya. Aina iya, isukan iya, aina iya. Terus, telat ya saeutik baeudan ku aing. Nah maksud saya, kinerja seperti ini harus segera diterjemahkan oleh seluruh aparat birokrasi di Jawa Barat agar produktivitasnya tinggi. Jadi kalau ada yang mengatakan Deddy Mulyadi teh one man show, aing lamun teu show malah maju-maju. Nah, ini yang dimaksud. Sehingga ini saya minta para kepala sekolah, jajaran UPTD cekatan. Enggak boleh lagi nanti ada UPTD gubernur asup ke WC. WC-nya kotor, kacanya pecah. Nggak boleh, itu tugas. Kepala UPTD nggak usah diem di kantor keliling tiap hari ke sekolah. Kerjaan mah pakai handphone aja. Udah, garaya pakai laptop, di garaya, dipakai tara. Peralat. Ini gaya, gubernur tara mawa laptop udah bisa make. Nah. Kenapa? Ya gubernur tuh nggak penting bisa mengoperasikan laptop, nggak penting. Itu mah tugas staf. Lain tugas gubernur. Gubernur mau laptop. Nah nih gawe pisan gubernur teh. Gubernur mah tugasnya mikir buat kebijakan, buat keputusan. Mikir buat kebijakan, buat keputusan. Anu bekerja mah staf. Lain orang mah ngetik sorangan. Jangan jadi gubernur ngetik sorangan. Betul tidak? Nah ini yang harus dilakukan. Nah setelah BYD kan ada industri lagi, nanti ada Finpas. Di Indramayu itu ada industri sepatu. Industri tekstil, terus kan, nah sekarang Dinas Tenaga Kerja coba mendata peluang kerja masyarakat Jawa Barat di tahun 2026 nanti, industrinya mana saja, kebutuhannya apa saja, segera didata dengan Apindo bareng dikumpulkan. Setelah itu langsung, bila perlu Kepala Dinas Tenaga Kerja, sekarang satu kantor dengan Dinas Pendidikan. Bareng, mejana pagi gigir-gigir, mau salingkuh iya mau geus karolot. Ini bela match. Tiap hari TikTokan. Jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan Kepala Dinas Pendidikan tiap hari TikTokan. Disebut TikTokan teh bukan TikTok begini, TikTok. Sini, TikTok. Bukan TikTok, TikTok Bu. Nah ini tiap hari terus. Nah sekarang tiap hari berselancarnya bagaimana? Ngecek terus apa? Cek ke
badan pelayanan satu pintu, izin lokasi di mana saja, industri. Dicek, setelah itu kebutuhannya kerjanya apa. Setelah itu dipinta nomor handphone, manajer personalianya semua dipinta. Setelah semua dipinta, diajak untuk tidak boleh melakukan rekrutmen sendiri. Harus bersama dinas pendidikan, harus bersama dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten kota. Yang berjalan sendiri tidak mau, dan setiap lowongan kerja harus diumumkan di situs dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja provinsi Jawa Barat. Sehingga begini, jadi di Jawa Barat tidak lagi ada dramatisasi antrian lamaran kerja yang melahirkan orang puluhan ribu. Gak boleh ada lagi. Ini sudah abad digital. Ada abad digital. Manfaatkan. Nah, ini yang dimaksud. Ya semoga setelah 4.500 ini harus rekrut lagi untuk Finfas, rekrut lagi untuk apa, terus saja. Dan kemudian saya sih sudah ingin bahwa setiap SMK itu kepala sekolahnya juga berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja menjadi sales promosi. Kepala sekolah SMK harus menjadi sales promosi. Sales apa? Menawarkan lulusan kerjanya dan mempromosikan lulusan kerjanya. Sekolah saya adalah sekolah terbaik dalam menyediakan calon tenaga kerja terampil. Gitu. Nah ini tong dibikin ke orang ke BYD kaditu. Emang orang nu boga pabrik. Itu. Kaditu bikin. Ayeuna ka diharap, ibu sini. Nih. Serah terima jeung handphone-handphone. Adanya sok. Dia tak kitu, aing maneh. Aing geus sugan teh ngarti aing mah. Tak kitu. Ya, bener kan Bu? Bener kan? Oke kan? Beres. Iya. Tepuk tangan. Ya? Kenapa? Dengan handphonenya sekalian. Artinya apa? Artinya di pertemuan ini kita sudah mengurangi jumlah calon pengangguran. 4.500 orang terserap. Jadi lamun mayar kesenian, mayar penyanyi, mayar musik, mayar ieu kabeh. Taruhlah kegiatan ini habis 300 juta, anggaplah habis 300 juta. Ingat saya efektif loh. Hari ini ada 3 kegiatan karena saking ingin efisiennya. Ada pagi, nanti ada siang, ada sore menteri hukum. Jadi gedung ini nyewa 1 untuk 3 instansi. Aing mah irit. Irit aing mah, kecuali Kakak Bogoh boros aing. Ya wajar boros ge da boga ari maneh. Tapi kan can tantu dikawin. Kan saya sudah ngomong pada siapapun. Apa omongan saya? Janji politik pasti saya tepati, tapi janji menikahi belum tentu saya lakukan. Ya bebas duda teh ieu lah. Nah, ini manfaat gak pertemuan ini akhirnya? Manfaat enggak? Berarti ada 4.500 yang bisa direkrut oleh BYD. Nanti kurang 1.500 jadi 6.000. Nanti ada perusahaan lagi, ada perusahaan lagi, ada perusahaan lagi terus jalan. Tetapi yang lainnya harus produktif. Saya terakhir nih. Saya ini kalau di jalan mata saya jelalatan. Saya ketika jalan ayah ini. Saya langsung berhenti, nanjak si Senang tuh. Saya tanya, Ma itu ternyata dia habis Kulingoren. Jarak tempuh dari Cikole ke areal Gunung Cikaramas tuh nanjak mudun kurang lebih 5 km. Ini nenek ini. Suaminya itu jatuh, mukanya rusak. Belum ke dokter. Anaknya punya 5, yang satu lagi kerja di Bandung belum pulang-pulang. Yang bungsu.
Di perjalanan, dia lihat pakai sepatu, lihat coba. Di sepatu. Sini mak, cinta sini. Sini maknya, kan di sepatu. Kadia mana kadia? Ini orang yang tidak pernah nganggur ini. Dan bukan beban negara. Coba lihat. Dan saya yakin waktu mudanya cantik ini. Tuh lihat, keren gak? Dia mana? Kayak salaki timuruan mah. Nih, bayangin loh, usianya mungkin sekitar 80 lebih. Ketika saya tanya, Mak, kenapa kerja? Mak daripada menta-menta kajenting paeh. Dan dia tidak kenal sama saya siapa. Dari tadi Haji Udin cing teh. Saya bilang gubernurna koplok teh Mak. Kunaon? Masa emak rumahnya mau roboh, si akinya mukanya jatuh, tidak ada yang bantu ke dokter. Gubernur teh wah kanyaho teh, tadi urus rakyat teh. Cek mana teh, nya gubernurna meureun teh nyahoan Bapak. Nah gubernurna beleguk, teu kenging kitu, teu ngawon-ngawon batur. Leres teh Mak? Hebat. Mak teh berangkat di rumah jam 5:30 genep. Nya, tuh lihat. Kalian yang muda-muda, yang kakinya masih sehat-sehat, umurnya 16 tahun, malu gak sama yang 80? Yang ngomong pagi-pagi sini asup sekolah 6:30, ngomong nak kalau unubillah. Da engge nyaho sih hayang asup jam 8, engge nyaho. Mun bisa mah sekolah teh saminggu 3 kali engge nyaho teh. Bener teh? Ya. Hayang mah sare jam 11, jam 12 gitu. Mun bisa mah tong sekolah teh meunang ijazah gitu, bener teh? Nah, artinya kita harus malu nih. Iya. Usianya sudah tua, pakai sepatu untuk jalan kaki tiap pagi, dapetin 50.000, disuruh jelekin pemerintah tidak mau. Kenapa? Karena kata emak, karena mungkin pemerintahnya tidak tahu emak. Kan hebat. Tuh, tidak pernah jadi pengangguran. Era sih. Pokoknya ka anu sok menta udud ka indungna keneh era sia menta udud ka indung. Sok sia. Anu sok hayang menta jangan ngajajanan baso ka kabogohna menta duit ka mana era sia. Era tahu nggak? Karena apa? Karena memberi itu harus milik kita. Betul nggak? Memberi itu milik kita. Jadi, Mak semangatnya. Iya. Tah, hasil mate iya. Tah. Bener tuh? Bener tuh Mak? Engkol, blue kol, jagong, tomat, waluh, sosin, terong, kacang. Semuanya hasil emak tiap hari ngoren. Terakhir saya jelasin. Kenapa saya merubah dari bunga ke sayuran? Karena saya lihat manfaat. Begitu bunga beres acara tidak ada manfaatnya. Begitu sayuran beres acara nu dihareup geus melencerong, mau keresek. Manfaat tidak? Dan kalau ini adalah produksi petani kita Jawa. Kenapa aksesorisnya boboko, hihid itu? Karena manfaat dan itu para pengrajin di Tasik. Jadi saya ingin uang APBD ini muternya dinikmatinya oleh warga Jabar, tidak ada barang impor. Begitu, Mak ya? Pokoknya mah gitu Mak? Pokoknya lebih baik rumah kita sendiri. Dan tadi saya sama emak tuh ada Bank Jabar. Ada Bank Jabar Peduli. Nanti rumahnya mau dibangun 40 juta dari Bank Jabar Peduli. Daripada di Rut Bank Jabar membangun rumah terus di Istri Muda. Bohong heureuy kata. Ya gitu ya. Oke Mak. Semangat Mak. Beres. Engke sepatuna ganti nu anyar ku Bapak Sekda. Pak Sekda pang melikeun sepatu paranti ka kebon jeung pang melikeun high heel.
Keren tidak? Ya. Siap? Mau nganggur, mau kerja? Mau punya istri cantik setia apa jelek nakal? Oke. Mau pengen guru baik apa guru galak? Pengen guru rajin apa guru malas? Bohong. Bohong. Itu ungkapan bohong. Saya tahu kalian guru yang disukai adalah guru yang malas. Karena pelajaran yang disukai di sekolah adalah pelajaran bebas. Oke? Tapi gurunya pasti rajin, dan saya senang sama guru yang galak. Kenapa? Guru yang galak cenderung lebih membentuk watak dan karakter. Dan selalu ingat sampai sekarang guru yang paling galak itu yang selalu ada dalam memori saya. Jadi kalau Anda mendapat guru galak, berbahagialah. Karena nanti Anda sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya pekerjaan. Guru yang ada akan menjadi kenangan dalam hidup Anda itu justru guru yang galak itu. Percaya sama saya. Dan berbahagialah kalau di sekolahnya ditampar oleh gurunya karena itu akan jadi kenangan. Sekarang mah tidak boleh karena dimasukin laporin ke polisi. Ya, kalau dulu ditampar itu menjadi kebahagiaan. Siap? Oke? Mau jadi pemalas apa pekerja? Pemalas apa pekerja? Berdiri semuanya. Coba. Duduk lagi. Coba. Nanti langsung closing lagu Rumah Kita di sini, ya. Bentar dulu. Berdiri tanpa suara. Masih ulangi. Duduk tanpa suara. Ayo, saya pengen disiplin. Nanti kalau kerja di Jepang Anda repot. Bisa sina balik deui sia teh. Ayo. Berdiri tanpa suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.